Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Prameswari dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Saya semester 4 kelas C dengan NIM 12440400072. Di sini saya akan menjelaskan dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di sini juga sebelumnya saya membuat mind mapping. Yang pertama itu ada mengenal dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah itu kekhalifahan Islam setelah dinasti Umayyah. Nama Abbasiyah sendiri itu dari Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Mereka berkuasa cukup lama, dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pusat pemerintahannya itu ada di Baghdad, yang sekarang itu jadi Irak. Lalu fokus dinasti Abbasiyah itu beda banget sama dinasti Umayyah. Kalau Umayyah kan secara militer lebih ke Arab sentris, sedangkan dinasti Abbasiyah ini lebih fokus ke pembangunan peradaban, pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Makanya pada dinasti ini tuh disebut dengan The Golden Age of Islam. Artinya itu zaman keemasan Islam. Baik, selanjutnya di poin kedua itu ada kondisi masyarakat. Jadi kondisi masyarakat di sini itu heterogen atau sangat beragam ya, dari suku, budaya, dan rasnya. Jadi di sini tuh seru banget karena bukan orang Arab aja, tapi ada Persia, Turki, Barbar, sampai Romawi. Tapi orang di sini tuh yang non Arab itu dapat posisi yang setara, jadi mereka bisa jadi ilmuwan, bahkan sampai jadi menteri. Lalu orang non Arab di sini tuh disebutnya kaum Mawali. Lalu ulama, sastrawan sama penerjemah buku di sini tuh karena dapat hak-hak mereka, jadi mereka tuh sering banget dapat penghargaan tinggi dari negara. Jadi bener-bener sangat. Jadi mereka tuh sangat dihargain gitu. Lalu selanjutnya poin ketiga itu ada perluasan wilayah dakwah. Jadi karena dinasti Abbasiyah itu tidak seperti Umayyah. Kalau Umayyah kan perang gitu ya, sedangkan dinasti Abbasiyah ini perluasan wilayah mereka itu lebih damai karena lewat karena mereka tuh lebih santai aja gitu, lebih damai, menyentuh hati gitu. Terus mereka tuh ada 2 jalur perluasan. Yang pertama itu ada perdagangan. Jadi jalur perdagangan ini tuh
mereka berdagang tapi bukan tapi mereka tuh ramah-ramah gitu. Jadi ini tuh yang membuat orang-orang tertarik masuk ke Islam. Terus yang kedua itu ada jalur pernikahan dan budaya. Jadi para dai itu menetap di suatu tempat, lalu menikahi warga setempat, lalu menyebarluaskan Islam lewat perilaku mereka sehari-hari gitu. Lalu selanjutnya poin keempat berarti ya. Ini ada pendapatan dan penggunaan dana dakwah. Jadi ini tuh kalau misalnya dakwahnya ingin terus maju pasti butuh modal kan. Jadi sumber dananya tuh dari Baitul Mal atau kas negara gitu ya. Terus di sini tuh sistem pemerintahannya tuh royal banget karena penggunaan dananya itu dipakai untuk gaji ulama, gaji ulama atau dai, terus bangun masjid, perpustakaan atau bait al-hikmah, terus buat universitas, terus buat fasilitas publik juga. Lalu poin terakhir itu ada strategi dan pendekatan dakwah. Ada 3. Yang pertama itu ada pendekatan akademis. Jadi kalau misalnya pengen menyebar luasnya ke negara lain itu gak mungkin kan cuma dengan kata-kata. Jadi mereka tuh waktu itu menerjemahkan buku-buku dari Yunani terus diterjemahkan ke bahasa Arab pakai warna Islaminya, lalu disampaikan gitu. Terus poin keduanya itu ada pendekatan budaya. Jadi kodi atau hakim itu diangkat menjadi penasihat kerajaan. Ini tuh pendekatan lembaga dulu, pembentukan lembaga dulu. Nah ini tuh kodi atau hakim itu tadi diangkat menjadi penasihat kerajaan. Contohnya kayak Pak Anies Baswedan sekarang yang jadi penasihat kerajaan di Arab Saudi, contohnya gitu. Lalu yang poin terakhir itu ada yang tadi pendekatan budaya. Nah, jadi walaupun menyebarnya di tempat lain dan pasti berbeda budayanya, inginnya mereka itu gak merubah budaya yang ada, sehingga dakwah yang mereka sampaikan tuh tidak ada konflik gitu. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Maaf soalnya lagi bindeng juga. Maaf kalau kurang jelas. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.